Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran mengimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu kembali pagi hari ini dalam acara Sabtu Teduh, hari Jumat. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan,
Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama membaca Kejadian pasal 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kasih Yusuf. Yusuf ini anak yang ke-11 dari Israel. Siapa Israel? Yakub. Saudara, Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Ditambah lagi ketika Yusuf bermimpi, dan mimpi itu mengandung nubuatan, saudara. Maka saudara-saudaranya makin benci kepada Yusuf. Saudara, namun demikian Yusuf tidak membalas perbuatan mereka dengan sikap serupa. Yusuf tetap mengasihi mereka. Dan kasih Yusuf dibuktikan ketika papanya memberikan satu perintah kepada Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya, untuk mungkin diberi makan, kasih makan oleh orang tuanya. Saudara yang kasih itu, bapaknya berkata, bukankah mereka menggembalakan di Sikem? Kamu harus hampiri mereka. Dalam bahasa Betawinya, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yusuf bisa saja menolak. Yusuf bisa saja enggak menghampiri mereka. Yusuf mengiyakan, tetapi bukan mereka lari, tidak. Tetapi ia tetap mencari saudara-saudaranya sampai ketemu. Ini bukan hal yang mudah. Apalagi letak padang gurun, saudara. Yusuf harus berusaha cari mereka. Sekalipun pertemuan itu ternyata membuahkan penderitaan bagi Yusuf. Kesempatan baik untuk membunuh Yusuf. Saudara yang kasih Tuhan, satu pertanyaan. Mengapa Yusuf mau taat kepada bapaknya? Mengapa Yusuf masih saja mengasihi saudara-saudara yang dibencinya? Tidakkah Yusuf kecewa ketika kasihnya kepada saudara-saudara dibalas dengan perbuatan jahat? Bagaimanakah perasaan Yusuf mengingat mimpi-mimpi yang ternyata bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi? Saudara yang kasih Tuhan, Allah tidak melupakan Yusuf. Bahkan Alkitab tidak mencatat kisah Yusuf yang membalas kebencian dengan kejahatan. Yusuf tidak protes kepada Allah. Tapi kasih Yusuf begitu luar biasa. Ketika Yusuf menjadi orang yang sukses, kasih Yusuf begitu nyata. Dia berkata, ini loh aku Yusuf. Dia tidak berkata, masukkan dia ke penjara semua. Dulu dia telah bantai aku, tidak. Tapi Yusuf dia berkata, ini loh aku Yusuf. Yusuf melakukannya karena ia taat kepada Allah. Ia tidak membalas. Ia tidak membenci. Ketaatan itulah membuat Yusuf selalu berusaha untuk setia menyatakan kasihnya. Bagaimana dengan kehidupan kita pagi hari ini? Apakah kasih Yusuf ada pada kita? Atau kita terbalik? Sampai hari ini dendam menguasai kita. Amarah, kekecewaan. Bahkan untuk balas dendam ada di dalam pikiran kita. Saya beritahu dengan Bapak Ibu, selama Anda hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, selama kasih Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan tidak akan permalukan dia. Taat kepada Allah adalah alasan bagi kita untuk tetap setia dalam kasih di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah, di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup ini seperti kasih Yusuf pada saudara-saudaranya. Demikian juga kasih Tuhan dalam hidup kami
dan kami akan terapkan kasih itu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu hari ini. Jadikan kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Segala aktivitas mereka diberkati, segala kegiatan mereka diberkati. Yang bekerja diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu, nanti malam ada live YouTube channel. Nah saudara, kita akan ketemu nanti malam praise and worship, pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini mau nulis chat buat nanti malam, silakan. Nanti bersama kru, bersama tim saya kita berdoa untuk Bapak Ibu, dan kita kembali mengudara jam 7:30 sampai 8:30 malam saudara. 1 jam waktu untuk kita senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan. Sampai berjumpa nanti malam. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.